أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أسلم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah mulai dari hari ini dan setiap hari Jumat berikutnya kita akan rutin istiqamah membuat satu majelis ilmu. Kitab yang kita baca adalah kitab Riyadhus Shalihin, nama kitabnya Riyadhus Shalihin, karangan salah satu ulama besar dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi, ya. Dan di pesantren ini kita sudah mempelajari dua kitab beliau, ya. Pertama, Matnul Arba'in An-Nawawiyah, yang pertama. Yang kedua, Al-Adhkar. Ini yang ketiga, ya. Jadi kenapa Buya pilih kitab Riyadhus Shalihin? Karena termasuk kitab yang banyak dikaji, yang banyak dipelajari dan banyak diajarkan oleh guru-guru kita, atau bahkan di masjid-masjid. Itu salah satunya adalah kitab ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Isinya lengkap, mencakup tentang adab-adab, ya, akhlak, juga ibadah, bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah dan seterusnya. Jadi makanya ini penting bagi kita para penuntut ilmu supaya kita bisa tahu bagaimana adab-adab seharusnya para penuntut ilmu itu, bagaimana ibadah yang sepatutnya kita lakukan selaku kita penuntut ilmu. Jadi untuk mengambil barokahnya, seperti biasa kita akan membacakan Ummul Quran. Kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah tersebut kepada pengarang kitab kita ini, yaitu Imam An-Nawawi. Begitu juga kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita banyak ilmu, mendidik kita, membimbing kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa mereka, terutama kepada pengarang kitab kita ini, yaitu Imam An-Nawawi, keluarganya dan orang-orang terdekat dengannya. Lillahi ta'ala
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini kitabnya mungkin kalian belum ada. Insya Allah nanti waktu kitab kita datang, khusus untuk yang kelas 4 itu sudah masuk kitab Riyadhus Shalihin. Ya, yang kelas 4 paket kitabnya itu sudah termasuk kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Riyadhus Shalihin ini banyak syarahannya, banyak ulama yang mensyarahnya. Salah satunya ini kitab yang ada sama Buya, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Allan Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Nama kitabnya Dalilul Falihin. Ya, Dalilul Falihin. Nah, jadi kalau ini syarahnya ada 4 jilid. Ya, ada 4 jilid. Kalau kitab Riyadhus Shalihinnya ya setebal inilah kurang lebih. Ya, cuman ini karena disyarahkan, jadi makanya agak tebal, jadi 4 jilid ya. Ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah Al-Wahidi yang Maha Esa. Al-Qahhar. Ya, Qahhar itu tidak ada yang bisa melawannya. Ya. Apa yang dia mau, itulah yang terjadi. Kita merasa terpaksa, nggak bisa menolak. Itulah qahhar. Contoh kayak ini anak-anak kelas 1 sekarang, mungkin ada sebahagian yang tidak keinginannya untuk sekolah pesantren, tapi Allah paksa dia untuk sekolah pesantren melalui orang tuanya. Dan kau tak bisa menolaknya. Itulah yang disebut dengan Al-Qahhar. Ya. Jadi Allah itu Al-Qahhar. Tidak ada yang bisa melawan kehendaknya. Kalau dia sudah berkehendak, maka itulah yang terjadi. Ya, maka itulah yang terjadi. Al-Azizil Ghaffar. Aziz, Maha Perkasa. Maksud Maha Perkasa itu tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Kalau dia memasukkan makhluknya ke dalam surga, gak ada yang bisa membantah. Kalau dia putuskan hambanya itu masuk ke dalam neraka, maka gak ada yang bisa menolong. Yang kaya mau dia ubah menjadi orang miskin, gak ada yang bisa menghalangi. Yang miskin diubah oleh Allah dalam satu malam jadi orang kaya, gak ada yang bisa menghalangi. Jadi makanya seharusnya kita ini di dunia ini gak usah takut kita. Kenapa gak perlu takut kita di dunia ini? Karena kita punya Allah, ya, yang Maha Aziz. Gak ada yang bisa mengalahkan hukumnya. Kalau dia bilang seperti itu, maka seperti itulah yang terjadi. Ya. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, sesering apapun kita buat dosa, tetap Allah ampunkan. Ya. Itulah enaknya kita.
Udah dinasehati hari ini, masih diulangi juga besoknya. Itu masih dimaafkan oleh Allah. Udah dikasih nasihat juga besoknya, masih diulangi lagi di hari berikutnya. Enggak apa-apa juga, Allah ampunkan juga. Itulah maha pengampunnya Allah. Al-mukawwiril laili 'alan nahari, yang memutar atau memasukkan malam atas siang. Ya, sudah habis malam bergantilah siang. Ya, sudah datang siang, nanti akan beranjak berubah terus menjadi malam lagi. Itu namanya mukawwir. Ya, berputar, berubah dari siang menjadi malam. Itu siapa yang buat? Allah. Jadi nggak bisa kita memberhentikan matahari. Matahari berhenti di sini saja biar siang terus, nggak bisa. Atau matahari jangan datang, kita tahan dia supaya jangan terbit di tempat kita, supaya malam saja, supaya tidur aja kerjaan. Nggak bisa. Ya. Karena yang mengatur siang dan malam itu mutlak adalah kekuasaan Allah. Nah, itu semua tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Tadhkiratan sebagai tadhkirah, peringatan. Liulil qulubi, bagi orang-orang yang mempunyai hati, wal absar, dan mata hati. Ya, jadi ada hati, ada mata hati. Jadi apa yang kita lihat di dunia ini sebenarnya, ini semuanya jadi pelajaran bagi kita, jadi tadhkirah. Ya. Makanya kita nggak boleh mengeluh-mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit bilang ini salahnya, ini kurangnya. Ya. Kita nggak usah mengeluh. Apa yang terjadi di dunia ini, jadikan itu semua sebagai pelajaran bagi kita. Yang baik, jadikan sebagai pelajaran. Contoh, kamu sekarang sudah ada di sini. Ini santri-santri yang baru. Fokus, dengar sini dulu. Jangan pikirannya kemana-mana. Ya. Badannya di musola, tapi akalnya sedang bermain HP di rumahnya. Badannya di sini, ya, badannya di sini. Tengok dulu ke sini, fokus ke sini dulu, fokus ke sini. Apa yang terjadi kepada kita itu adalah pelajaran. Kamu sekarang sudah ada di pesantren, sudah belajar di sini. Sudah berapa hari? 2 hari. Ya, baru 2 hari di sini. Jadikanlah pelajaran. Bagaimana pelajarannya? Allah memilih aku ke sini itu karena aku mampu. Karena akulah yang bisa di pesantren. Karena akulah yang bisa belajar kitab. Karena akulah yang bisa menghafal Al-Quran. Jadi kau harus berbangga diri. Karena kaulah yang dipilih oleh Allah sebagai penuntut ilmu agama. Jadi nggak usah bersedih, nggak usah bersedih. Bangga kita dipilih oleh Allah. Betapa banyak anak-anak di luar sana tidak dipilih oleh Allah sebagai penuntut ilmu agama. Ya. Rugi. Maka kalian seharusnya bersyukur. Itulah tadhkirah, peringatan, nasihat, pelajaran. Wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Wa tabsiratan, dan tabsirah, pencerah, penerang. Lidawil albab, bagi yang mempunyai hati. Sama juga albab. Albab itu jamak dari kata lubbun. Qulub jamak dari kata qalbun. Ya, sama-sama hati artinya. Wal i'tibar, dan i'tibar. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahu fi hadhihi ad-dari. Yang membangunkan dia dari makhluknya, ayqadha,
membangunkan. Maksudnya membangunkan ini bukan dari tidur jadi bangun, bukan ya. Dari lalai menjadi sadar. Awalnya dia lalai, lalu disadarkan oleh Allah. Awalnya dia ini banyak dosa, asik buat maksiat saja, asik meninggalkan perintah Allah saja, asik melakukan apa yang dilarang oleh Allah saja, ya. Lalailah, lalai. Tapi pada satu saat Allah sadarkan dia. Akhirnya dia pun sadar, lalu dia bertaubat dan jadi orang baik. Itu alladzi aiqadha min khalqi. Yang Allah sadarkan dia. Allah buat dia terbangun, terjaga. Maka itulah manis qafahu, orang yang Allah pilih. Nah, ini termasuk kita ini orang-orang yang Allah pilih. Ya. Dari kelas 1 sampai kelas 4, nah ini semuanya orang-orang yang Allah pilih. Kalau sudah Allah pilih, apa yang terjadi sama kita? Fazahadahum fi hadhihi dar. Maka Allah akan menjadikanmu orang yang zuhud, menjadikan mereka orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu tak cinta kepada dunia ini. Ya, enggak cinta kepada dunia. Maksud enggak cinta kepada dunia, kita selalu bersyukur. Dapat rezeki hari ini cuma 100.000, alhamdulillah. Ya. Hari ini sudah kerja banyak, tapi dapatnya cuma nasi 1 piring, alhamdulillah. Selalu bersyukur, itu zuhud. Tidak menyibukkan dirinya perkara dunia. Datang waktu sholat, berhenti dia bekerja, lalu dia pun sholat. Nah, itu orang yang zuhud. Ya. Datang waktunya untuk beribadah, dia sedang beraktivitas dunia, dia tinggalkan itu sebentar, lalu dia pun beribadah. Nah, itu yang dia disebut dengan zuhud. Ya, zuhud. Tidak cinta kepada dunia. Hilang uangnya, nggak nangis dia. Nggak nangis dia, hilang uangnya. Punya usaha dia, asetnya 1 miliar, lalu bangkrut, tinggal 1 juta lagi, rugi 999 juta, rugi segitu, nggak apa-apa dia, biasa aja dia. Nah, itu yang disebut dengan zuhud. Dia cuma punya uang 1 juta, tiba-tiba datang orang meminta-minta, dia perlu bantuan, darurat. Orang tuanya mau dioperasi di rumah sakit, gak ada uang, harus ada uang di tangan 800.000. Dia minta sama kita, uang kita cuma 1 juta, kita kasih 800.000. Nah, itu orang zuhud. Itu orang zuhud. Ya. Jadi kalau kita sudah dipilih oleh Allah, fazahadahum, maka Allah akan menjadikan mereka orang yang zuhud fi hadhihi dar, di negeri ini, yaitu di dunia. Wa syaghalahum bi muraqabatihi, dan menyibukkan mereka dengan raqabahnya, dengan apa namanya? Dengan memantaunya. Jadi kita pun akan merasa selalu dipantau oleh Allah. Sehingga setiap ucapan kita pikirkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita malu Allah mendengar ucapan kita. Makanya Buya itu sangat-sangat tidak suka kalau ada dari santri-santri itu yang lidahnya kotor. Sedikit-sedikit keluar kata-kata yang tak baik, sedikit-sedikit mencaci kawannya, sedikit-sedikit ngejek kawannya, ya, sedikit-sedikit keluar kata-kata mutiara, gitu kan. Itu tidak bagus. Berarti muraqabahnya itu kurang. Kita harus selalu memasang keimanan kita di hati kita bahwasanya Allah itu memantau setiap gerak-gerik kita. Allah melihat apa yang kita buat. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Ya, sibukkan. Wa ilamatil afkar, dan
terus-menerus bertafakur, berpikir. Dalam satu nuskhah mungkin iftikar, ya boleh. Wa mulazamatil ibti'ad wal ibtikar, dan memulazamahkan, melazimkan, istiqamahkan, terus-menerus. Ibti'ad, nasihat, wal ibtikar, mengingat. Jadi banyak-banyak kita mendengarkan nasihat, berzikir mengingat Allah. Wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atihi, dan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk tetap pada taatnya. Jadi kalau sudah Allah pilih, maka orang itu akan Allah berikan taufik kepadanya supaya tetap dalam beribadah kepada Allah. Wa ta'ahhubi daril qarari, dan bersiap-siap untuk negeri yang kekal, negeri menetap, yaitu akhirat. Orang yang Allah pilih, dia akan sibuk beribadah, dia akan sibuk menuntut ilmu agama, nggak sibuk main-main, nggak sibuk cerita-cerita, nggak sibuk tidur, nggak sibuk main game. Dia akan sibuk untuk persiapan dia di akhirat. Sudahkah saya sholat? Sudahkah saya baca Quran? Udah baguskah bacaan Al-Quranku? Sudah bagaimana cara sholatku? Sudah bagaimana ilmuku? Sudah bagaimana adabku? Sibuk mempersiapkan diri. Wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawari, dan berhati-hati, hadar, berhati-hati atau menghindari mimma yuskhituhu, dari apa-apa yang membuat Allah marah, wa yujibu daral bawar, yang menyebabkan atau yang mewajibkan seseorang itu masuk ke negeri yang hina. Daral bawar, negeri yang hina. Apa itu negeri yang hina? Neraka. Kalau darul qarar itu akhirat, darul bawar itu neraka. Wal muhafazati ala dzalika ma'a taghayyuril ahwali wal aqwar, dan memelihara atas itu, menjaga atas itu, beserta perubahan keadaan dan bentuk atau rupa. Ya, kadang kita saat sibuk, saat sedih misalnya, saat ada masalah, kita itu ingat kepada Allah, ya kan? Ketika ada masalah, selalu berdoa sama Allah, ya Allah, mudahkanlah masalahku, ya Allah, ringankanlah bebanku. Ketika ada masalah, kalau sakit, ya Allah, sehatkanlah aku. Biasanya manusia seperti itu. Tapi ketika berubah, yang awalnya sakit berubah jadi sehat, lupa dia kepada Allah. Udah sehat, gak sholat lagi dia. Udah sehat, gak baca Quran lagi dia. Udah sehat, enggak bersedekah lagi dia. Itu kebanyakan manusia. Saat susah, baik kali orangnya. Saat miskin, tawadhu kali orangnya, ramah, baik, suka membantu, suka menolong. Tapi ketika sudah jadi kaya, wah, sombong sekali. Ya, mau ketemu sama dia saja pun susah. Kalau jumpa sama dia, senyum pun tidak. Ya, sombong sekali. Kalau duduknya harus berbeda, kalian di bawah, saya di atas. Menu makanannya pun harus berbeda. Kalau kalian tempe, saya daging. Itu orang yang sombong. Berubah keadaan, dia pun jadi berubah. Nah, ini kita tidak. Orang yang beriman itu jangan seperti itu. Penuntut ilmu agama itu tak boleh seperti itu. Dalam keadaan susah kita ingat Allah, dalam keadaan mudah pun kita ingat Allah. Dalam keadaan sempit kita ingat Allah, dalam keadaan lapang pun kita ingat Allah. Ahmaduhu ablagha hamdihi wa azkahu. Aku memuji Allah dengan setinggi-tinggi pujian dan sesuci-suci pujian. Wa ashmalahu wa anmad, dan yang paling mencakup dan paling lengkap. Ini maksudnya pujian yang paling baik, pujian yang paling bagus.
Wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha baik, yang maha mulia. Ar-Raufur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Wa habibuhu wa khaliluhu. Ada. Woi, jangan ribut. Kalau tidur gak apa-apa, tapi kalau ribut jangan. Main-main jangan. Tidur gak apa-apa. Kalau ribut mengganggu kawan. Kalau tidur tidak, cuma kawannya yang gak dapat ilmu. Nah, tapi kawanmu yang di samping dapat ilmu dia. Ya kan? Kalau kamu ribut di situ, kawannya yang di samping kedengaran gak? Terganggu gak dengan kalian ribut di samping? Terganggu gak? Terganggu kan? Jadi jangan ribut saat belajar. Buya tidak menuntut kalian paham, enggak. Datang saja dapat barokah. Tidur pun dapat barokahnya. Buya biarkan ini tidur depan-depannya. Ibu namanya. Enggak apa-apa sama Buya. Enggak apa-apa. Mau tidur enggak apa-apa sama Buya. Yang penting duduk di majelis ilmu sudah dapat barokahnya. Dapat barokahnya. Ya. Daripada ribut, kalau ribut itu mengganggu. Kalau ribut mengganggu ya. Anak-anak Buya ya yang baru-baru jangan ribut ya. Majelis ilmu duduk saja diam. Karena diamnya lalu tertidur enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, tapi jangan tidur langsung kau ambil posisi. Ya, langsung kau boleh pula ini ya. Nah, jangan. Tidur menunduk berdiri saja enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Wa habibuhu wa khaliluhu, dan kekasihnya. Al-hadi ila siratim mustaqim, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi kita itu dialah yang menunjukkan kita, ini loh jalan yang benar itu. Kalau kamu melewati jalan ini, kamu akan masuk surga. Walaupun yang di sini cuma sedikit orang yang lewat. Yang ke sana banyak orang ke sana, tapi jangan percaya yang ke sana itu akan masuk ke neraka. Nah, kan baru dia bilang. Udah bercerita lagi di sini. Siapa itu? Yang baju kuning. Ya. Ishak. Ya, jangan ribut ya, diam aja. Diam aja. Enggak apa kita diam aja. Tapi jangan ribut. Kalau ribut mengganggu. Ya, diam aja. Saat belajar kita nggak usah ngomong, diam aja, mendengar saja. Lama-lama tertidur, nggak apa-apa. Ya. Wada'i ila dinin qawiyyin, dan mengajak atau menyeru, berdakwah kepada agama yang benar. Dinin qawiyyin, agama yang benar, agama yang lurus, yang tegak. Salawatullahi wassalamu alaihi, salawat Allah dan salamnya atasnya, atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala sa'il nabiyyin, dan atas semua para nabi, wa ali kullin, dan semua keluarga Nabi dan Rasul-Rasul semuanya, wa sa'il salihin, dan semua orang-orang saleh. Nah, ini saja untuk hari ini sebagai mukadimah. Insyaallah kita akan sambung di hari Jumat berikutnya. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.